gratis dengan mengetik BDN, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar benua di dunia. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi literasi. Menuliskan pengamatan dan pengalaman secara koheren dan padu, menggunakan rujukan secara etis dan metodologi sederhana. Inilah bumi tempat tinggal kita. Disinilah kita dan makhluk hidup lainnya melangsungkan kehidupan. Sungguh indah bumi kita. Kita hidup di daratan yang dinamakan benua. Keindahan itu tersebar di seluruh penjuru benua. Apa yang dimaksud benua? Ayo, siapa yang dapat menjelaskan? Ya, betul sekali. Benua adalah daratan sangat luas di bumi, tempat kita hidup dan melangsungkan kehidupan. Ada berapa benua di bumi kita? Ya, ada 6 benua, yaitu Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Antartika. Dari keenam benua tersebut, hanya 5 benua yang berpenghuni. Benua Antartika tidak dihuni manusia secara tetap karena diselimuti salju abadi. Hanya ilmuwan dari berbagai negara yang menghuni stasiun-stasiun penelitian di Antartika. Hari ini, kita akan mempelajari karakteristik alam dan kependudukan di benua-benua yang berpenghuni saja. Yuk kita mulai. Asia. Inilah benua Asia. Wah, luas sekali ya. Benua Asia merupakan benua terluas di bumi. Luasnya kurang lebih 44 juta kilometer persegi. Wow! Hampir semua daratan benua Asia terletak di belahan bumi utara. Sebuah kawasan di bumi memiliki batas wilayah. Demikian halnya dengan benua Asia. Batas wilayah benua Asia sebelah utara, Samudra Arktik dan Selat Bering. Sebelah selatan, Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Tengah, dan terusan Suez. Dan di sebelah timur, Samudra Pasifik dan benua Amerika.
Bentang alam benua Asia sangat beragam. Ada hutan hujan tropis di Kalimantan, ada padang rumput luas di Mongolia, ada padang pasir di Jazirah Arab, ada pegunungan Himalaya di India dengan puncak tertingginya di Mount Everest. Bentang alam benua Asia yang bervariasi berpengaruh terhadap keragaman jenis flora dan fauna. Di hutan hujan tropis, ada berbagai jenis pohon berdaun lebat. Di hutan ini, tepatnya di Pulau Sumatera, terdapat bunga raksasa yang sangat langka, yaitu Rafflesia arnoldi. Hutan hujan tropis di Asia merupakan habitat beberapa jenis fauna khas, seperti burung rangkok, gajah Asia, dan kera. Selain sebagai benua terluas, benua Asia berpenduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data 2019, penduduk Asia mencapai 4,6 miliar jiwa. Besarnya jumlah penduduk Asia merupakan potensi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Asia seperti pertanian, pertambangan, dan industri membutuhkan banyak tenaga kerja. Namun, jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, besarnya jumlah penduduk justru menimbulkan masalah seperti pengangguran dan munculnya permukiman kumuh. Sekarang, kita menuju benua terluas kedua setelah Asia. Benua apakah itu? Penyu itu mempunyai tangan dan kaki. Dia jalannya seperti gini. Menyelamati rumah laba-laba. Seperti ada yang menggoyangkan tempat tidurnya. Dia tuh ngerasa jarinya itu ajaib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi nggak bakal pernah habis. Kalau sudah bisa baca, baca sendiri. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi, ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Mari bersama junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Hei teman-teman, tahu nggak kenapa sekolah kita diliburkan? Bukan diliburkan ya, tapi sementara waktu belajarnya di rumah. Sekarang lagi banyak virus corona. Kita belajar di rumah buat mencegah penularannya. Virus corona menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, bikin demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Juga bisa menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyebar lewat tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika batuk atau bersin, lalu jatuh ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau kita menyentuh benda-benda yang ditempeli virus, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut, kita bisa tertular. Makanya, kita perlu sering cuci tangan, pakai sabun, dan membersihkan barang-barang pakai disinfektan. Dengan tetap di rumah, tidak jalan-jalan ke tempat keramaian, bikin kamu lebih aman. Nah, teman-teman bisa belajar secara daring dengan mengakses tautan di bawah ini ya. Tetap di rumah teman-teman, jaga kebersihan dan kesehatan.
Ya, benua Amerika. Benua ini memiliki luas kurang lebih 42 juta kilometer persegi. Di mana letak benua Amerika? Coba tunjukkan. Ya, itulah benua Amerika. Benua Amerika terdiri atas dua daratan besar, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Batas wilayah benua Amerika sebagai berikut. Di sebelah utara, benua Amerika berbatasan dengan Laut Arktik. Sebelah selatan, berbatasan dengan benua Antartika. Sebelah timur, berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Bentang alam benua Amerika sangat beraneka ragam. Ada dataran yang sangat luas. Ada pegunungan. Ada gurun yang sangat luas. Ada ngarai curam. Ada sungai yang sangat besar. Iklim benua Amerika sangat bervariasi. Kondisi ini berpengaruh terhadap keragaman flora di benua Amerika. Di lembah Sungai Amazon, ada hutan hujan tropis yang sangat lebat. Di daerah subtropis, ada hutan peluru dengan pohon maple-nya. Di daerah agak kering, ada padang rumput yang disebut prairie. Di daerah beriklim dingin ada taiga, yaitu hutan konifer. Keragaman flora mempengaruhi keragaman fauna di benua Amerika. Fauna di benua Amerika antara lain bison, burung falcon, ikan piranha, karibu. Benua Amerika dihuni oleh lebih dari 1 miliar jiwa penduduk. Kegiatan ekonomi penduduk benua Amerika pun sangat beragam. Kegiatan ekonomi penduduk Amerika bagian utara didominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Sedangkan di benua Amerika bagian selatan, kegiatan ekonomi penduduk didominasi oleh sektor agraris. Sebelah timur benua Amerika terdapat daratan luas, yaitu benua Afrika. Benua ini mempunyai luas 30 juta kilometer persegi. Ayo kita amati batas-batas wilayah benua Afrika. Di sebelah utara, benua Afrika dibatasi Selat Gibraltar dan Laut Tengah. Di sebelah timur dan sebelah selatan terdapat Samudra Hindia. Dan batas sebelah barat benua Afrika yaitu Samudra Atlantik. Bentang alam di benua Afrika bagian utara berupa gurun pasir terluas di dunia, yaitu Gurun Sahara. Di bagian timur benua ini terbentang sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Agak ke bagian selatan, terbentang padang sabana Afrika yang sangat kaya dengan flora dan faunanya. Di sabana inilah tumbuh pohon raksasa khas Afrika, yaitu pohon baobab. Sabana ini juga menjadi habitat berbagai jenis fauna.
gajah, zebra, dan singa. Benua Afrika sering diidentikan dengan benua yang kering dan gersang. Padahal, ada beberapa wilayah Afrika yang sangat subur. Misalnya di daerah sepanjang Sungai Nil. Wilayah ini memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan penduduk untuk mendukung kegiatan pertanian. Penduduk benua Afrika mencapai 1,3 miliar jiwa. Pertambahan penduduk Afrika sangat tinggi karena besarnya angka kelahiran. Tingginya pertambahan penduduk berisiko terhadap terjadinya ledakan populasi penduduk. Sebagian besar penduduk Afrika bekerja di sektor pertanian dan pertambangan. Lagu saya saja yang direkam tuh sudah 1.700 lagu. Ya, digitalisasi ini penting sekali ya, khususnya untuk musik karena format yang tersedia sekarang itu kan sangat rentan bentuk fisiknya, apakah itu CD maupun kaset atau juga piringan hitam gitu ya. Jadi digitalisasi adalah upaya penyelamatan yang paling pertama ini ya. Dan saya kira ini juga amanat undang-undang, itu jelas ada proses untuk menempatkan seluruh data itu di dalam satu kerangka sistem data kebudayaan terpadu. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi, ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Mari bersama junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Budaya Saya itu channel YouTube yang oke loh. Selain hiburan, kita bisa banyak belajar dari sana. Kayak anak saya itu, si Raka, dia belajar wayang dari Budaya Saya untuk ngasih kejutan buat eyangnya. Terima kasih Budaya Saya. Selamat ulang tahun ya Eyang ya. Terima kasih. Bahagia di rumah, belajar jadi muda, ragam yang penuh warna, kekayaan Indonesia. Bahagia di Sekarang, kita menuju benua di sebelah utara benua Afrika yuk. Benua ini adalah benua Eropa. Benua Eropa dibatasi oleh Samudra Arktik di sebelah utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah. Di sebelah timur terdapat pegunungan Ural yang membatasi benua Eropa dengan benua Asia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Eropa mempunyai luas 10,3 juta kilometer persegi. Seluruh wilayah benua Eropa terletak di belahan bumi utara. Sebagian besar wilayah Eropa berada di daerah subtropis sehingga berlaku 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur.
Keadaan iklim benua Eropa berpengaruh terhadap bentang alamnya. Di Eropa tidak ditemui gurun pasir. Meskipun demikian, bentang alam benua Eropa cukup beragam. Di benua Eropa terdapat pegunungan Alpen yang terkenal. Puncak pegunungan ini nyaris selalu diselimuti salju. Pegunungan Alpen merupakan hulu dari Sungai Rin yang sangat terkenal. Sungai ini melintasi negara Swiss, Austria, Jerman, dan Belanda sebelum bermuara di Laut Utara. Iklim di Eropa berpengaruh terhadap flora dan faunanya. Di benua ini, terdapat hutan peluru dengan pepohonan yang tahan terhadap 4 musim, seperti pohon maple dan pohon ek. Agak ke utara dari benua ini dijumpai taiga. Dan paling utara benua Eropa terdapat tundra atau padang lumut. Fauna yang hidup di Eropa adalah jenis yang mampu beradaptasi dengan cuaca dingin. Karena itulah, jenis fauna di Eropa tidak sebanyak benua Asia, Amerika, dan Afrika. Rusa kutub, serigala, dan beruang kutub merupakan contoh fauna yang hidup di Eropa. Jumlah penduduk benua Eropa kurang lebih 740 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Eropa bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Meskipun demikian, bukan berarti kegiatan pertanian tidak ada. Kegiatan pertanian di Eropa dilakukan dengan cara modern. Dari Eropa, kita menuju Australia. Kawasan benua Australia yang akan kita bahas meliputi daratan utama Australia dan kepulauan Oseania. Daratan utama Australia seluas 8,9 juta kilometer persegi. Dengan luas tersebut, benua Australia menjadi benua terkecil di dunia. Benua ini dikelilingi oleh perairan. Di sebelah utara terdapat Laut Timur, Laut Arafura, dan Selat Torres. Di sebelah selatan dan sebelah barat terdapat Samudra Hindia. Dan di sebelah timur terdapat Samudra Pasifik. Meskipun tidak seluas benua lain, Australia memiliki bentang alam yang menakjubkan, seperti Ayers Rock. Yang paling menakjubkan di benua ini adalah gugusan terumbu karang terbesar di dunia yang disebut The Great Barrier Reef. Gugusan terumbu karang ini membentang sepanjang 2.300 km di timur pantai Australia. Terumbu karang ini dilindungi oleh kok enggak mau ini? Gimana mau cat macetnya nih, Mak Yan? Gak ini terus sih. Lah ya mbah gimana aku teko macet. Terus kok